Ratusan warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rela antre demi memburu minyak murah yang dijual di salah satu toko grosir. Minyak kemasan dengan ukuran 2 liter dijual seharga Rp28.000. Minyak tersebut merupakan stok terakhir minyak murah yang dimiliki toko sebelum dijual dengan harga baru non-subsidi. Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, pasca ditetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp14.000 per liter, keberadaan komoditas ini justru hilang di pasaran. Sejumlah pedagang mengaku belum mendapatkan pasokan minyak goreng curah sejak kemarin. Sementara itu, harga minyak kemasan per hari ini di Pasar Wates langsung melambung hingga Rp49.000 per 2 liternya. Di tengah kelangkaan minyak goreng di Kota Pekanbaru Riau, Polsek Tampan Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak di 2 titik di Kota Pekanbaru. Dari hasil sidak, petugas menemukan stok minyak goreng kemasan kosong. Sementara itu di salah satu pasar, petugas tidak menemukan minyak goreng kemasan dan hanya menemukan minyak goreng curah yang dijual Rp16.000 per liter. Yang kemasan, habis Bu? semuanya. Oh, jenis premium Ibu nggak dapat? Nggak dapat karena dari distributor kan diberhentikan gara-gara ada penghapusan subsidi. Oh iya. Ya di stop dulu sama mereka. Tapi nanti kalau nggak salah ada pengantaran, cuman tinggi harganya. Di ibu kota, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan sidak ke pasar tradisional di Pasar Senen. Stok minyak goreng di pasar-pasar Jakarta masih tergolong langka, bahkan beberapa pedagang mengaku masih kesulitan untuk menjual minyak goreng. Menteri Perdagangan memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar dan akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Minyak goreng stoknya melimpah. Tetapi sesuai dengan keputusan Ratas, harganya menurut keekonomian yang diatur oleh pasar. Pemerintah akan hadir dengan memasok minyak curah dengan harga Rp14.000. Sekarang sedang dibereskan aturan-aturannya, hari ini akan semua selesai. Pasokan minyak goreng di pasar yang tidak lancar dan langka seharusnya tidak menjadi alasan pemerintah mencabut kebijakan penetapan harga eceran tertinggi HET minyak goreng kemasan. Menurut pengamat Trubus Rahardiansyah, pemerintah diduga menerima tekanan dari pihak tertentu sehingga menyerahkan harga minyak goreng ke pasaran. Itu yang dijadikan patokan untuk menetapkan harga eceran mengenai minyak goreng. Itu. Yang kedua, pemerintah saya lihat memang seperti ada tekanan dari pihak lain gitu ya. Memang dalam kebijakan begitu bisa sebuah kebijakan itu mendapat tekanan dari kelompok-kelompok tertentu gitu ya, entah ini pelaku usaha ataupun kelompok-kelompok birokrat sendiri. Sebelumnya harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000. Ketetapan harga ini justru menyebabkan minyak goreng menjadi langka, antrean panjang pembeli minyak goreng terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah sudah menarik harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan di pasaran. Tapi hal ini tidak membuat ketersediaan minyak goreng terjamin. Bahkan masih langka di berbagai daerah. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal Menteri Perdagangan Lutfi memastikan stok minyak goreng aman hingga Lebaran. Saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang masih terus mengikuti rapat bersama Mendak dan juga DPR. Tetapi saat ini yang sudah hadir bersama saya adalah pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Trubus, nanti kalau misalkan kami berhasil mendapatkan Pak Oke bisa keluar sebentar dari ruang sidang, itu pasti akan jadi kita bisa menggali informasi lebih banyak ya. Tapi karena sampai saat ini belum bisa, saya mau tanya dulu ke Pak Trubus soal HET dihapuskan ini. Menurut Anda apa implikasinya? Lalu kenapa? Iya, menurut saya implikasinya di samping harga minyak itu makin mahal, yang jelas minyak malah makin langka. Kenapa makin langka? Karena di situ masyarakat akan melakukan penimbunan. Artinya kelompok-kelompok masyarakat, entah itu pedagang, entah itu penimbun atau juga para pelaku usaha yang akan menahan diri untuk melakukan istilahnya itu mendistribusikan minyak goreng yang dimilikinya. Jadi yang terjadi malah justru kelangkaan, justru sebaliknya di situ. Yang kedua,
justru masyarakat makin dirugikan dengan kondisi adanya pelepasan di pasar. Karena bagaimanapun juga, menurut saya negara harus hadir. Sesuai dengan konstitusi kita kan negara memang dalam hajat itu kurang banyak. Minyak ini kan hajat itu kurang banyak. Maka menurut saya negara harus memberikan subsidi. Jadi harus memberikan proteksi perlindungan kepada warga. Tapi kalau ini dilepas kepada pasar, di samping masyarakat akan terbebani dengan harga yang makin mahal dan mungkin tidak akan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Tapi yang jelas tidak akan minyak goreng itu terdapat dengan cepat gitu. Artinya malah justru makin langka menurut saya Mbak seperti itu. Oke, tapi yang dilepas HET-nya ini kan yang minyak goreng kemasan ya Pak ya. Sementara minyak goreng curah kan tidak. Tapi dampaknya malah justru minyak goreng curah ini tadi yang dikumpulkan oleh teman-teman wartawan Kompas TV malah justru makin langka ini di pasaran. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Iya, karena pada akhirnya para pelaku usaha di minyak goreng curah itu pun akan menahan diri, Mbak. Dan menahan diri akan menimbun, akan menahan untuk harga yang tertinggi. Nah, disitulah kemudian kelangkaan terjadi. Karena apa? Di dalam kebijakan itu selalu kalau salah satu kebijakan itu diskriminatif, maka akan muncul diskriminasi yang lainnya. Dan efek dominonya akan berkepanjangan, Mbak. Menurut saya ini memang nanti minyak curah itu akan langka, akan makin mahal harganya. Disinilah nanti pemerintah akan beralasan lagi, ada alasan untuk menaikkan harga minyak curah lagi, gitu. Dan saya rasa ini kemudian ujung-ujungnya saling seperti lingkaran setan, Mbak, berputar-putar di situ, gitu. Oke, Pak Trubus begini, kemarin ketika saya mendengar bahwa harga eceran tertinggi untuk minyak kemasan dilepas sama pemerintah itu, terus terang saya langsung berpikir bahwa oh jangan-jangan harga minyak premium yang kemasan bakal naik nih. Tapi saya tidak menyangka kalau kenaikannya luar biasa. Karena begini, HET pemerintah untuk minyak goreng kemasan itu kan 2 liter 28.000. Sementara sekarang setelah HET-nya dilepas, 1 liter itu paling tidak sekitar 23 ribuan. Nah, ini kalau kemudian di supermarket tiba-tiba langsung banyak stoknya dengan harga yang baru ini, apa yang bisa Pak Trubus sampaikan? Jangan-jangan memang selama ini ada yang menimbun menunggu sampai harga naik ya? Iya, kalau dari kebijakan saya lihat ini memang di publik sendiri melihat ada mafia di situ, Mbak. Ada permainan di situ. Permainan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha juga termasuk di dalamnya ada kong-kali-kong kerjasama dengan oknum-oknum di pemerintahan. Karena nggak mungkin itu bisa berjalan di mana kemudian ketika HET-nya ditarik, dilepas kemudian ternyata banyak atau pada minyak curah juga terjadi kelangkaan. Ini kan semuanya seperti permainan, Mbak. Kemudian masyarakat dihadapkan oleh kebingungan. Dampaknya masyarakat jadi bingung kan, mau memilih yang mana. Ujung-ujungnya masyarakat tidak akan terjangkau. Di satu sisi memang kebijakan ini kan kontraproduktif. Karena apa? Karena negara kita adalah minyak sawitnya cukup banyak gitu ya. Tetapi kalau kemudian jadi seperti ini, kan ini masyarakat akhirnya persoalannya pada ini pemerintah ini bisa dipercaya atau tidak gitu, Mbak. Masalahnya di situ. Pak Trubus, tadi dalam berita pengantar Anda sempat menyampaikan kalau saya ini dalam tanda kutip saya bilangnya tudingan ini ada tekanan pada pemerintah dari pihak lain dalam penetapan atau pencabutan harga eceran tertinggi. Maksud Anda apa, Pak Trubus? Iya, menurut saya ada indikasi kuat di situ bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menekan kepada pemerintah supaya melepas harga. Gitu, melepas harga artinya Permendak nomor 6 itu harus dicabut gitu loh, Mbak, harus dibatalkan. Berarti kalau semuanya pemerintah itu memang harusnya konsisten ya, kekeh pada penggunaan Permendak nomor 6 itu harus dilaksanakan. Kalau misalnya terjadi di lapangan itu penyimpangan, kan atas dasar Permendak itu kemudian pemerintah bisa melakukan law enforcement. Tetapi yang terjadi kan tidak, malah justru pemerintah ini mengikuti maunya kelompok-kelompok tertentu itu. Karena di dalam teori kebijakan publik ada, Mbak, kelompok-kelompok yang bisa menekan sebuah kebijakan oleh pada pemerintah itu, Mbak, gitu. Karena dia punya akses, punya pengaruh langsung, begitu. Hari ini dalam sidang Menteri Perdagangan dengan DPR, Pak Lutfi itu intinya minta maaf lah bahwa Kementerian Perdagangan tidak mampu untuk mengendalikan para spekulan atau para mafia minyak goreng. Karena katanya ya ini sifat manusia yang rakus dan itu tidak bisa diatur oleh Kementerian Perdagangan. Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Iya, justru pernyataan itu sangat kontraproduktif, Mbak. Kita kan negara hukum. Ya kan pemerintah punya kewenangan, yang punya kekuasaan itu siapa? Kan pemerintah.
masyarakat hanya mengikuti apa yang dimauin oleh pemerintah. Istilahnya pangtum subjeksionis maupun pangtum unionis, masyarakat menyerahkan kepada yang namanya negara. Nah, negara lah yang mengatur. Pemerintah, kalau kemudian pemerintah berdalih-dalih seperti ujung-ujungnya tidak sanggup dan ujung-ujungnya hanya ingin membebani masyarakat, menurut saya inilah kemudian patut dipertanyakan. Nah, ini publik kan jadi bingung harus berhadapan seperti apa, harus bagaimana lagi gitu loh, Mbak. Pak Trubus, terakhir, kalau kita lihat bahwa kondisinya saat ini sangat harga minyak itu cukup, saya boleh bilang fluktuatif ya, karena memang belum ada kepastian harga ya. Satu sisi sangat fluktuatif, satu sisi stoknya ini sangat tergantung pada berbagai macam hal, sehingga tidak selalu bisa merata begitu, entah itu yang premium, entah itu yang curah, apalagi yang curah. Kira-kira menurut Anda, langkah konkret yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat itu kebutuhan minyak gorengnya aman, terpenuhi, terutama karena menjelang bulan puasa dan Lebaran, apa Pak? Iya, menurut saya pemerintah harus membuat kepastian kebijakan terkait pengadaan distribusi, Pak. Jadi perbaikan tata kelola terhadap persoalan pengadaan minyak goreng, Pak. Itu yang paling penting. Yang kedua, pemerintah harus melakukan law enforcement, penegakan hukum kepada mereka-mereka yang kategori entah itu spekulan, entah itu penimbun, ataupun pedagang, ataupun apa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk di dalamnya kalau perlu ya, kalau itu di belakangnya ada oknum-oknum pejabat pemerintah juga harus dilakukan pengusutan gitu loh, Mbak. Jadi ini yang supaya publik itu ada rasa percaya, public trust-nya tinggi. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka tidak saja masyarakat makin frustasi dihadapkan oleh kebutuhan karena mau Lebaran. Dan ini kan selalu kalau mau Lebaran kan harga selalu naik. Itu kan seperti tradisi seremonial, Mbak. Itu jadi pada akhirnya ini dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menaikkan harga ya istilahnya sesuka hati aja, sesuka ini, karena memang alasan-alasan pun bisa dicari karena faktor distribusi lah, faktor kelangkaan sumber pokoknya sendiri, atau karena faktor-faktor lain-lainnya lah, karena industri sendiri gitu kan, seperti itu, Pak. Pak Trubus, tapi menurut Anda kalau melihat cara-cara pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, selama ini mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, itu apakah Anda yakin pemerintah, tadi Pak Lutfi bilang melalui Satgas Pangan, itu bisa berhadapan dengan mafia-mafia, bisa mengendalikan, bisa menang melawan mafia-mafia, terutama yang berkaitan dengan minyak goreng? Iya, menurut saya nggak terlalu optimis, Pak. Kalau bahasanya itu ya pesimis lah, pesimis kalau tak yakin kalau pemerintah bisa mampu istilahnya berhadapan dengan mereka-mereka yang punya akses, punya kekuatan modal, dan sekaligus punya kapasitas di dalam mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Jadi saya rasa ini malah yang terjadi akan situasinya ya makin merugikan masyarakat saja. Situasinya akan membuat masyarakat tidak bisa berhadap banyak dengan kondisi yang ada gitu loh, Pak. Pak Trubus, sebentar saya ajak Anda untuk melihat berita ini terlebih dahulu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siang tadi menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR untuk menjawab penyebab dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat. Mendak sebelumnya mangkir 2 kali dari panggilan DPR dan sempat mendapat ancaman dari pimpinan DPR untuk dipanggil paksa. Setelah 2 kali mangkir, hadir di DPR untuk membahas persoalan minyak goreng, hari ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hadir dalam rapat kerja Komisi 6 DPR. Di depan Komisi 6, Mendak menjelaskan pemicu mahalnya dan langkanya minyak goreng. Mendak mengatakan salah satu penyebabnya adalah ulah mafia yang menggunakan minyak goreng masyarakat untuk industri. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKS, Amin Aka, meminta sanksi tegas diberikan kepada mafia minyak goreng. Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini, artinya misalnya contohnya masuk ke tempat industri, gitu kan ya, yang mestinya konsumsi masyarakat ke industri, yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton per tahunnya atau setara dengan 350 juta sebulannya, itu atau diselundupkan ke luar negeri. Jadi di sini saya bilang ini yang saya sebut ini adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama. Pak Trubus, komentar Anda soal pernyataan yang tadi? Iya, menurut saya itu pernyataan yang istilahnya argumentasi yang
nggak rasional lah menurut saya, Mbak. Jadi kenapa kemudian menyalahkan pada penimbun-penimbun, spekulan-spekulan atau pihak-pihak tertentu yang mengalihkan. Justru ini adalah fungsi pemerintah untuk menata itu semua, Mbak. Melakukan pengawasan yang ketat, melakukan law enforcement, bahkan kepada mereka-mereka yang betul-betul ditengarai melakukan penyimpangan, pelanggaran hukum, ya harus ditindak tegas. Nah, di sini kemudian memang peran pihak para penegak hukum sangat prioritas gitulah untuk menentukan persoalan ini agar selesai. Karena kalau tidak ini akan terus berulang seperti ini, Mbak. Dan pada akhirnya pemerintah selalu akan berdalih pada ini alasan-alasan yang menurut saya juga irasional lah menurut saya ya, dan cenderung ambigu ya dalam hal ini, sehingga tidak transparan gitu menurut saya, Mbak. Oke, bahwa ada yang melanggar hukum, ada yang bertindak berbisnis tidak sesuai ketentuan, justru disitulah pemerintah harus masuk untuk menertibkan gitu ya Pak ya. Baik. Iya. Pak Trubus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu ya Pak ya.